Selamat pagi, puji nama Tuhan. Kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan Yesus karena di pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk memuji, memuliakan Allah kita. Biarlah waktu ini kita pergunakan sebaik-baiknya untuk menyembah Allah kita. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau katakan kekuatan di jiwaku, ketenangan batin kita hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kekuatan di jiwaku,
Kami bersyukur buat anugerah terbesar Engkau sudah berikan bagi kami, di mana sampai hari ini Tuhan kami masih bisa bernafas, masih bisa memuji, masih bisa menyembah Engkau. Ini bukan karena kami kuat, ini bukan karena kami gagah, tapi semua karena anugerah Tuhan yang luar biasa bagi kami. Pagi hari ini Tuhan, kami mohon belas kasihan-Mu untuk mencurahkan kuasa-Mu, urapan-Mu buat setiap pelayan-pelayan Tuhan yang mengambil bagian dalam pelayanan pagi hari ini. Song leader, singer, pemain musik Tuhan, bahkan kami semua yang hadir, kami rindu merasakan jamahan, lawatan daripada kuasa Roh Kudus. Bahkan hamba-Mu yang Kau sudah utus untuk menyampaikan isi hati Tuhan, biarlah semuanya ada di dalam pimpinan daripada kuasa Allah yang maha tinggi. Kami berdoa buat saudara-saudara seiman kami yang masih dalam perjalanan. Tolong mereka Tuhan, pimpin mereka Tuhan, tibakan mereka tempat ini dengan tidak kurang suatu apapun, sehingga kami dapat berkumpul bersama untuk memuliakan, membesarkan nama Tuhan. Kami percaya pada saat ini Engkau ada dan hadir bersama kami, karena Engkau sendiri yang berfirman, di mana ada 2-3 orang berkumpul, maka Engkau ada, Engkau hadir, dan kami yakin Tuhan sudah bersama dengan kami. Terima kasih Bapa, kami percaya juga tidak ada kuasa lain di tempat ini, di pikiran, di hati kami, bahkan dalam ruangan ini. Hanya ada kuasa Allah yang maha tinggi yang ada bersama kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah ini dari permulaan, pertengahan sampai pada akhirnya ke dalam tangan kasih dan kemurahan Tuhan. Kami buka dalam satu nama yang ajaib dan berkuasa, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Shalom saudara-saudara. Shalom. Bersyukur kita sudah memasuki minggu yang kedua di tahun yang baru ini. Kita bersyukur karena kita punya Allah yang dahsyat dan luar biasa. Tuhan kita itu tidak pernah berubah. Amin. Dan kita mau memuji Dia. Kalau memuji Tuhan, enak kan kita berdiri ya, biar kita bebas memuji Tuhan. Haleluya. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita mau katakan, ada kuasa dalam darah Yesus. Haleluya. Haleluya. Ada kuasa dalam darahnya, darah Domba. Ada kuasa dalam darahnya, darah Anak Domba. Ada kuasa dalam darahnya, darah Domba. Haleluya. Ada kuasa
Saya undang bagi jemaat yang ingin bersaksi, menceritakan tentang kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Sambil menunggu kita mau katakan lagu ini lagi, lebih semangat lagi. Ada kuasa dalam darahnya. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba. Haleluya. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak. Ada kuasa. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Haleluya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus adalah kemenangan. Katakan, ku menang, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus. Katakan, ku menang, ku menang, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Katakan, haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun, Roh Kudus, Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Haleluya. Silakan dulu Bapak Ibu Saudara. Sambil menunggu saya undang kita semua bangkit berdiri, kita menaikkan kunaikan syukur kepada Tuhan sebab hanya Dia yang layak dipuji, disembah dan dimuliakan. Kasih yang begitu besar. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku.
Tuhan, kalau tidak ada yang bersaksi, kita akan masuk ke dalam pelayanan firman. Kita akan mendengarkan firman yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Bambang. Haleluya. Kita mau katakan, sungguh besar setiamu Tuhan. Sepanjang hidupku
Bapa di surga, benar Tuhan, kami tinggikan Engkau di atas segala-galanya Tuhan. Amin. Amin. Pagi hari ini kami mengakui Tuhan kedaulatan-Mu Tuhan atas hidup kami Tuhan. Engkau yang memegang kendali atas hidup kami Tuhan. Sampai dengan pada pagi hari ini Tuhan, di tahun baru tahun 2023 Tuhan, pemeliharaanmu Tuhan, pertolonganmu ajaib bagi kami Tuhan, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada Tuhan. Sampai pada hari ini semuanya ada atas kasih kemurahan-Mu Tuhan atas hidup kami Tuhan. Engkaulah Tuhan di atas segala-galanya Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan untuk selama-lamanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Amin. Terima kasih untuk hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Glory Tuhan, jamah setiap kami Tuhan, rawat setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mengakui Tuhan dengan kerendahan hati kami Tuhan. Setiap langkah hidup kami semuanya Tuhan kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Apapun Tuhan yang masih ada sampai hari ini Tuhan, pergumulan, kesesakan, sakit, penyakit, kami bawa kepada Tuhan. Karena kami percaya di dalam Engkau ada kemenangan Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Hamba-Mu yang sudah Tuhan persiapkan Tuhan. Kami percaya Tuhan sudah memberkati dan mengurapinya dengan urapan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Hamba-Mu yang sudah melayani kami dengan puji-pujian Tuhan, berkat Tuhan. Tuhan pakai hidupnya lebih heran lagi Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih. Selamat pagi, selamat mendengarkan firman Tuhan. Pada pagi hari ini, saya bersyukur kepada Tuhan. Tuhan itu sangat baik terhadap kita semuanya. Dan juga terima kasih kepada Bapak Ibu Gembala yang sudah mempercayakan saya untuk menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari Bapak Ibu kita buka Alkitab kita dalam Yesaya pasal 12 ayat 2. Yesaya pasal 12 ayat yang kedua. Kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sungguh Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gemetar, sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Puji Tuhan. Sungguh Allah itu adalah keselamatanku. Ya, jadi kata sungguh itu berarti benar, tidak bohong, bahwa Tuhan adalah keselamatan kita. Ya, jadi kita bersyukur kalau kita punya Allah itu Allah yang menyelamatkan kita, bukan hanya sekedar Tuhan yang besar, Tuhan yang perkasa, tapi Tuhan menyelamatkan kita. Ya, kata menyelamatkan itu begini artinya Bapak Ibu. Meluputkan, menghindarkan dari bahaya, dari bencana, dan kata menyelamatkan itu mengikhtiarkan atau menolong atau membela. Ya, jadi ada beberapa hal, yaitu meluputkan, menghindarkan dari bencana, mengikhtiarkan, menolong dan membela. Jadi orang yang sudah ada di dalam keselamatan itu, kata selamat itu cukup buat kita orang yang hidup. Ya, dia penolong, dia menghindarkan dari bencana, dia mengikhtiarkan atau mengusahakan, mengupayakan, ya, dan dia juga membela. Jadi cukup sempurna orang yang ada di dalam keselamatan itu atas pertolongan Tuhan. Jadi lengkap semuanya. Apa yang Tuhan buat lengkap untuk kehidupan kita.
Mengapa dia itu harus menyelamatkan, Bapak Ibu? Kalau kita perhatikan baik-baik, ya, hanya Yesus Kristus yang punya penyelamatan itu. Tetapi kita, Bapak Ibu, punya Tuhan yang besar, Allah yang perkasa, Allah yang hidup. Di dalamnya kepastian keselamatan itu ada dalam kehidupan kita. Nah, seharusnya kita ini mati binasa. Seharusnya memperoleh satu penghukuman yang kekal. Tidak ada orang yang mau dihukum, walaupun sudah berbuat jahat, berusaha maksimal mungkin, tidak mau masuk penjara, tidak mau dalam penghukuman, bayar lawyer, dan banyak cara yang mereka buat supaya apa? Lolos dari hukuman. Sebab namanya hukuman itu menakutkan, ya. Tidak ada satu manusia yang kepingin dihukum, tidak ada. Semua ingin bebas dan semua ingin ada di dalam kemerdekaan dan kemenangan. Tetapi banyak orang, ya, tidak mengerti. Tuhan katakan, aku datang kepada kepunyaanku, kepada milikku. Coba kita baca dalam Yohanes pasal yang ke 1 ayat 10. Yohanes pasal 1 ayat 10 dan sampai 12. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Dia ada di dalam dunia ini, tapi mereka tidak mengenalnya, mereka tidak mengertinya. Coba kita renungkan, memang benar adanya firman Tuhan itu. Mereka tidak mengerti. Yesus ada, Yesus hidup, Yesus yang menjadikan langit bumi, ya. Dan manusia itu semua adalah kepunyaan Tuhan. Dia ciptakan manusia itu, milik Dia. Tapi mereka tidak mengenalnya. Mereka hatinya, matanya tertutup, sehingga disebut buta rohani. Tidak mengenal Tuhan, tidak percaya, bahkan menolaknya. Kan demikian bukan? Sekian miliar manusia di dunia ini, Bapak Ibu, kurang lebih 7 miliar manusia di muka bumi. Di Indonesia 270 juta manusia kurang lebih. Coba, kita ini hanya berapa persen yang menerima Yesus, mengaku Yesus sebagai Tuhan? Hanya 1-2% yang percaya sama Tuhan Yesus. Tapi seberapa yang mengenal Tuhan sungguh-sungguh? Mereka mengerti kebenaran. Kristen sih Kristen, tapi belum mengerti siapa Yesus yang sebenarnya. Dia Allah, Dia Tuhan, Dia penyelamat, Dia pengampun, Dia penolong. Mereka kurang mengerti. Pokoknya sudah jadi orang Kristen dengan gagah-gagahan, aku orang Kristen, pakai kalung salib besar-besar, anting salib, tapi tidak mengerti siapa Yesus yang sebenarnya. Tapi saya percaya Bapak Ibu, kita mengenal Tuhan yang sebenarnya. Itu yang harus kita miliki. Sehingga mereka walaupun bermiliar-miliar manusia, atau di Indonesia itu berjuta-juta manusia, hanya sedikit, hanya kecil yang mengerti siapa Yesus itu, ya. Dia kebenaran, Dia luar biasa, Dia ajaib. Kita harus mengerti itu. Mereka menolaknya, tidak mau. Ada seorang ibu, istrinya sudah terima Yesus. Ini suaminya belum, menolak. Sudah pada hari akhirnya sakit keras.
istrinya ngajak Bapak Ibu Gembala untuk mendoakan. Diajak supaya datang ke rumahnya. Baru mau masuk ke ruang kamarnya, dia katakan, tidak mau, pergi sana pendeta, pergi. Ditolak Bapak Ibu. Bapak Ibu Gembala mau mendoakan supaya terima Yesus, supaya disembuhkan, supaya diselamatkan. Tolak, tidak mau. Besoknya meninggal. Bapak Ibu, itu terjadi. Akhir-akhir ini banyak orang menolak mentah-mentah. Aku tidak mau. Siapa Yesus itu? Tidak. Bahkan saya pernah lihat itu anak muda membawa teratat ke rumah. Buka pintu orang itu. Siapa kamu? Bapak, saya mau memberitakan tentang nama Yesus. Oh, tidak. Pergi sana. Kamu jangan macam-macam ya. Di sini mayoritas bukan golongan. Jangan macam-macam. Pergi, jangan kesini lagi. Iya, Pak. Tapi saya memberi ini buku. Nggak usah. Pergi. Baik, Pak. Tuhan Yesus memberkati. Tuh, tidak. Dikatakan Tuhan Yesus memberkati. Langsung tidak. Ke depan pintu gerbang. Tuhan Yesus memberkati, Pak. Oh, tidak. Tolak mentah-mentah. Nama Yesus itu alergi buat orang-orang. Ya, dibenci sesuai firman Tuhan. Aku datang kepada kepunyaanku, namun mereka tidak mau menerimanya. Dengan keras kepala, Bapak Ibu, dengan keras hati. Tapi ayat 12 dikatakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Siapa yang percaya diberinya kuasa sebagai anak-anak Allah. Jadi Bapak Ibu, kita yang percaya itu diberi kuasa sebagai anak-anak Allah. Bapak Ibu, kuasa sebagai anak-anak Allah. Bukan sekedar hanya diselamatkan berhenti, tidak. Kamu jadi orang Kristen itu cukup. Bukan itu saja Bapak Ibu. Siapa yang percaya diberinya kuasa sebagai anak-anak Allah. Coba, kuasa itu, kuasa tentu dia Tuhan, dia Allah. Kuasa itu diberikan kepada kita sebagai anak-anak Tuhan. Bulan 10 Oktober yang lalu Bapak Ibu, jemaat, ada seorang ibu masih muda, anaknya kelas 3 SD, yang 1 SMA. Ibu ini kecil badannya. Suaminya belum pulang kerja. Ya. Di sore hari ada seorang laki-laki membuka pintu gerbang. Jarak ini pintu rumah sama pintu gerbang kurang lebih pintu gerbang depan gitu. Ini ibu melihat ada seorang laki-laki membuka pintu gerbang. Hei, mau ngapain? Ini tetap nyelonong, tetap buka pintu gerbang dan masuk. Ibu ini bilang, darah Yesus berkuasa, darah Yesus berkuasa. Ini tetap maju ke depan terus, jalan terus. Darah Yesus berkuasa. Apa yang terjadi? Berhenti, belok. Dia katakan takut. Kembali lagi keluar. Nah, darah Yesus berkuasa. Ya, ini yang disebut kuasa sebagai anak-anak Allah. Membuat orang itu gemetar, takut, keluar pergi, dan gak datang-datang lagi. Coba apa yang mau dibuat orang itu? Gak tahu bukan? Entah mau mencuri, entah mau merampok, entah mau memperkosa, tidak tahu. Tetapi darah Yesus berkuasa, orang itu takut dan gentar, tinggalkan. Inilah yang Tuhan berikan kepada kita, kuasa sebagai anak-anak Allah. Ini benar Bapak Ibu, ya.
Bukan sesuatu yang kosong kita jadi anak-anak Tuhan. Bukan tidak ada apa-apa kita ini. Ada kuasa yang Tuhan berikan. Luar biasa bukan? Coba camkan baik-baik. Semua diberikan, bukan hanya seorang hamba Tuhan. Semua. Itu janji daripada Tuhan. Baik yang muda, baik yang tua. Tuhan berikan kuasa. Jadi dimanapun kita berada, jangan takut bahwa aku miliknya Tuhan. Aku sudah diselamatkan. Aku sudah ditebus dari dosa. Aku menjadi kepunyaan Tuhan. Tuhan menyertai dan menolong, ya, melindungi, membungkus dengan darah Yesus dimanapun kita berada. Jadi hormatilah, hargailah, tinggikan Dia, ya. Manusia berusaha maksimal mungkin biar ada kuasa, biar hebat. Cari dukun, cari orang pintar supaya mengisi hidupnya. Punya jimat, punya opo-opo. Itu yang dicari oleh manusia. Supaya di mana berada, kelihatan gagah, kelihatan dikagumi, kelihatan ditakuti. Kita nggak perlu cari-cari seperti itu, ya. Kalau orang dunia itu musyrik, itu nggak berkenan. Apalagi kita yang percaya, yang sudah diselamatkan Tuhan Yesus Kristus, kuasa itu diberikan dalam kehidupan kita. Ya, jadi kita bukan sembarangan, bukan orang murahan, bukan. Kita sangat berharga, ya. Kita sangat ada kuasa, ada wibawa, ada urapan daripada Tuhan. Kita orang-orang percaya jangan sampai mencari kuasa kegelapan untuk menjadi hebat, untuk menjadi orang yang kuat. Jangan, sebab itu bukan dari Tuhan, itu dari iblis, dan iblis menuntut. Apa upahnya kalau ikut iblis? Dibinasakan, ya, masuk neraka. Jadi biar kita sebagai anak-anak Tuhan cukup bahwa kita anak-anak Tuhan sudah diselamatkan, dikatakan diberinya kuasa sebagai anak-anak Allah. Nah. Dan keselamatan yang kita miliki ini Bapak Ibu, bukan karena usaha kita, bukan karena kita ini baik, bukan karena itu hebat, bukan. Semata-mata hanya dari Tuhan. Firman Tuhan katakan, mari kita baca dalam Efesus pasal 2 ayat 8. Efesus pasal 2 ayat 8. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Jadi keselamatan itu pemberian Tuhan. Dia berikan kepada kita. Dia tidak pandang bulu, ya. Dia tidak pandang paras muka kita. Dia tidak pandang suku mana. Dia tidak pandang siapa dia. Kita dipilih, kita dipilih, kita dipilih, kita dipilih. Kisah Rasul pasal 4 ayat 12, keselamatan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Di bawah kolong langit tidak ada nama lain selain hanya nama Yesus. Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu itu tidak salah, memang ada di dalam kebenaran. Ya, kita sudah ada di dalam posisi yang benar antara manusia dan Allah penciptanya. Dialah Yesus. Dialah keselamatan itu. Dialah yang sudah mengangkat kita. Sebab itu jangan masih ragu-ragu lagi, masih pikir-pikir lagi, masih bimbang, masih khawatir. Apakah benar ya Tuhan itu Tuhan yang hidup? Apakah benar ya Tuhan itu keselamatan? Ya, hanya di dalam Yesus. Tidak ada nama lain. Ya, mantapkan iman kita. Sungguh-sungguhlah bahwa hanya di dalam Yesuslah ada keselamatan. Ya, tidak ada nama lain Bapak Ibu.
Tidak ada nama lain. Hanya Yesuslah kekuatan kita, keselamatan kita, yang membawa kita, yang menuntun kita pada akhirnya hidup di dalam kerajaan surga. Saat engkau sudah diselamatkan dan mengerjakan keselamatan dengan sungguh-sungguh sampai langkah akhir, surga itu ada di dalam tangan kita. Ya, kepunyaan kita surga itu. Oleh sebab itu Bapak Ibu, biar kita bangga, aku punya Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang mencintai saya, aku dikasih Tuhan, aku dicintai Tuhan. Itu benar, bahwa kita dikasih Tuhan. Saya merasa saya itu disayang Tuhan. Saya merasa bahwa saya itu disertai, dilindungi, diberkati. Pada waktu saya susah Bapak Ibu, saya susah, diteror, saya dihajar habis-habisan. Banyak hal yang saya terima, kami terima. Pada waktu itu saya ambil kelas 2. Pulang pergi kalau Senin pagi, jam 4 pagi saya jalan menuju ke Cianjur. Saya sudah punya anak 2. Terus Jumat pulang, naik itu Metro Mini dari Parung, Bogor terus oper lagi ke Cianjur. Sepanjang 9 bulan kami lakukan. Tapi di tempat pelayan kami susah, menderita. Kami hanya menangis. Saya hanya menangis di kamar mandi jam istirahat. Saya menangis di kamar mandi, Tuhan tolong saya, Tuhan tolong. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Tuhan katakan begini, apakah selama ini aku pernah tinggalkan engkau? Diulang lagi, apakah selama ini aku pernah tinggalkan engkau? Sampai 3 kali. Apakah selama ini aku pernah tinggalkan engkau? Di bawah masalah ini selesai, masalah ini selesai, masalah ini selesai. Saya bangkit, tidak Tuhan, engkau tidak pernah tinggalkan saya. Engkau tidak pernah membiarkan saya. Terima kasih Tuhan. Sekalipun badai, sekalipun kesukaran berat, sekalipun banyak hal yang kami hadapi, ternyata Tuhan itu tidak pernah tinggalkan. Selalu ada, selalu menyertai. Jadi kalau saya menghadapi kesukaran, ada Tuhan, ada Yesus. Dia besar, dia perkasa, itu benar. Ya, dia ajaib, luar biasa. Sebab itu kami hanya, kalau masalah datang berarti ada sesuatu yang mau Tuhan buat. Tapi masalah itu bukan, istilahnya bukan membuat saya happy, enggak. Meneteskan air mata, membuat saya tidak berdaya, tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi saya percaya, besok Tuhan tolong, besok Tuhan tolong. Benar Bapak Ibu, muncullah pertolongan Tuhan, muncullah keajaiban Tuhan, muncullah janji Tuhan itu digenapi. Ya, benar. Sebab itu saya tidak bisa istilahnya jauh daripada Tuhan. Saya bergantung kepada Tuhan. Hidup kami hanya bergantung kepada Tuhan. Itu yang kami alami, hanya bergantung. Saya tidak bisa berbuat apa, bergantung itu benar. Ya, pagi-pagi kami saja datang kepada Tuhan, berdoa menyembah, entar siang habis makan berdoa menyembah Tuhan, entar malam. Tiap hari kami lakukan 3 kali. Saya sangat bergantung kepada Tuhan. Dan Tuhan itu benar, Tuhan itu luar biasa. Nah pagi hari ini Bapak Ibu, camkan, biar kita mengenal yang Tuhan yang sudah menyelamatkan itu. Kenalilah pribadinya, cintailah dia. Sungguh-sungguh bagi yang muda, dekatilah hidupnya, dekatilah hidupmu kepada Tuhan. Pandang dia, dia Tuhan yang sudah menyelamatkan aku, dia Tuhan yang sudah memimpin aku. Apapun yang terjadi, Tuhan itu tahu semuanya. Dia katakan tadi, firman Tuhan, ya, keselamatan itu, dia juru selamat itu dikatakan mengikhtiarkan, ya, menolong. Jadi hidup kita ini Tuhan setiap saat, setiap waktu mengikhtiarkan, atau dia punya cara supaya bagaimanapun
anakku itu tetap anakku, supaya anakku itu tetap hidup di dalam perkenanan. Ya, jadi setiap rumah tangga diikhtiarkan oleh Tuhan supaya ada berkat. Diikhtiarkan Tuhan supaya hidup penuh damai. Diikhtiarkan Tuhan supaya suami istri rukun. Diikhtiarkan Tuhan supaya ada pekerjaan. Diikhtiarkan Tuhan supaya hidup itu penuh kesehatan. Diikhtiarkan Tuhan supaya kamu bahagia. Itulah arti keselamatan. Jadi Tuhan selalu mengikhtiarkan, cari jalan supaya kamu tetap ada di dalam kebenaran, supaya ada di dalam diberkati Tuhan. Itulah Tuhan kita, ya. Itulah Allah kita. Dia selalu mengupayakan bagaimana ya Bambang itu supaya ada makanan, bagaimana Bambang itu supaya ada kemenangan, bagaimana Bambang itu supaya ada keberhasilan. Itu namanya mengikhtiarkan. Sama, kita diberikan hal yang sama Bapak Ibu, ya. Perhatikan baik-baik. Di tahun 2022 yang sudah kita tinggalkan dan kita sudah masuk ke tahun 2023, dia selalu mengikhtiarkan, mengusahakan supaya anak-anaknya itu tetap ada di dalam kehidupan yang diberkati oleh Tuhan. Tuhan tidak mau kita ini sengsara. Tuhan tidak mau kita ini menjadi orang yang akan mati, akan binasa. Tidak mau. Darahnya sudah dia korbankan, segala-galanya sudah diberikan. Sebab itu dia tetap berusaha. Aduh, dia kok lemah sih hari-hari ini. Dia kenapa sih kok sudah tinggalkan saya? Kenapa sih kok dia sudah melupakan saya? Maka dia kirim hamba Tuhan untuk menasihatin. Itulah satu cara ikhtiar daripada Tuhan. Lewat hambanya diingatkan, lewat firman Tuhan diingatkan, supaya kamu jangan lemah, kamu jangan undur, kamu jangan kecewa dalam piring aku. Bapak Ibu, itulah Tuhan kita. Nah, kita baca di dalam Filipi pasal 2 ayat 12. Filipi pasal 2 ayat 12. Kita baca sama-sama. Filipi pasal 2 ayat 12. 1, 2, 3. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Nah, apa yang diminta oleh Rasul Paulus, kerjakanlah keselamatan itu dengan takut dan gentar kepada Tuhan. Jadi keselamatan itu tidak cukup berhenti, aku sudah selamat, sudah. Aku jadi orang Kristen, sudah, selesai. Tapi firman Tuhan katakan, kerjakanlah, mengerjakan, melakukan, berbuat sesuatu. Apa yang Tuhan mau, apa yang selama ini kita sudah dengar, nasihat firman Tuhan, kehendak Tuhan, apa yang menjadi mau Tuhan, itu kita kerjakan. Kita buat, kita lakukan. Itu namanya mengerjakan keselamatan. Sebab ada orang punya ajaran, punya pendapat, kalau sekali selamat, sudah selamat selama-lamanya. Walaupun hidupnya tidak menurut kehendak Allah, itu sudah selamat kamu. Walaupun hidupnya tidak benar, kamu sudah selamat. Enggak demikian. Ya, mengerjakan keselamatan berarti makin mendekat Tuhan, mau mengakui Tuhan, mau mengerjakan apa yang Tuhan mau, takut akan Tuhan, menghormati Tuhan, sungguh-sungguh hidup dekat dengan Tuhan. Ini mengerjakan. Jangan kita abaikan. Sudahlah, sekali selamat tetap selamat. Ngapain sih capek-capek, ngapain susah-susah, ngapain sih kita harus menyangkal diri, ngapain sih harus ibadah tiap minggu, ngapain sih harus berbuat ini dan itu, untuk apa? Bapak Ibu, camkan baik-baik, kerjakanlah keselamatan itu sampai langkah akhir kita, sehingga kita ini ketemu, berjumpa dengan Tuhan. Oh, ini Yesus yang menyelamatkan aku, ya,
Ini Yesus yang setiap hari saya sembah. Oh, dia luar biasa. Ini Bapak Ibu. Jangan pada awalnya kita sudah semangat, kita sudah cinta Tuhan, pada akhirnya kita tinggalkan Tuhan. Ada ilustrasi begini. Ada kelinci sama kura-kura. Mau ditandingin. Ayo, kamu punya kelinci, saya punya kura. Kita tandingin ya, nanti siapa yang menang? Kelinci atau kura-kura? Oke. Coba Bapak Ibu pikir, menang kelinci atau kura-kura kalau disuruh lomba lari? Tentu orang bilang kelinci. Bertepuk suara, ayo 1, 2, 3. Dilepas. Kelinci benar lari. Pakai kelinting, lehernya lari. Si kura-kura jalan. Kura-kura kan jalannya gak cepat bukan? Jalan. Terus jalan. Si kelinci tadi disorakin hebat, kelinci menang, kelinci menang. Di tengah jalan, kelincinya berhenti, bengong. Ayo jalan, diam aja. Tapi kura-kura tetap jalan terus, jalan terus, jalan terus, jalan terus. Itu kelinci bengong, salib. Sampai finish, baru si kura-kura tadi, kura-kura ternyata menang. Si kelinci baru ingat, lari lagi. Yang menang siapa? Kura-kura, Bapak Ibu. Coba. Ini si kura-kura konsisten. Continue. Sampai finish. Dia gak berhenti. Terus kerjakan itu sampai finish. Tapi kelinci berhenti di jalan. Ini gambaran anak Tuhan. Seringkali ada anak Tuhan awalnya semangat menggebu-gebu. Ikut Yesus. Siang malam pagi petang. Nggak kenal hujan, nggak kenal panas. Tapi suatu saat berhenti, loyo. Bosen iring Tuhan, aku nggak mau ngerjakan. Nah ini Bapak Ibu. Jadilah orang Kristen itu, anak Tuhan itu mengerjakan keselamatan. Continue, amin. Sampai akhir, sampai selesai. Jangan seperti kelinci, dibangga-banggakan, hore, hore. Tapi kenyataannya nggak sampai finish, kalah. Ini jangan sampai kita punya modal kehidupan hanya sementara saja. Sudahlah, nanti yang lain. Aku cukup sampai di sini. Selamat tinggal. Selamat tinggal GBDI. Selamat tinggal Bapak Ibu Gembala. Aku pergi. Aku berhenti, tidak mau ibadah. Itu namanya tidak mau mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar pada Tuhan. Ya. Takutlah akan Tuhan. Cintai Tuhan sungguh-sungguh. Sehingga kita ini makin hari kita makin mengenal pribadi Tuhan. Makin hari mengenal pribadi Tuhan. Makin hari kita dekat dengan Tuhan. Makin hari kita makin cinta Tuhan, mengasihi Tuhan. Tuhan itu ternyata hebat dan luar biasa. Ya, pada akhirnya saudara akan katakan, oh Yesus itu luar biasa. Tidak ada Allah yang lain. Sebab itu Bapak Ibu, mari biar hari-hari ini kalau kita mau mengerjakan keselamatan itu dengan penuh tanggung jawab, maka Tuhan tetap di pihak kita. Sekalipun kita ini tidak melihat dengan kasat mata, Tuhan yang besar itu ada bersama dengan kita. Tapi benar, dia ada bersama dengan kita. Siang, malam, pagi, petang, dia ada bersama dengan kita. Dia tidak pernah mengecewakan kita. Dia tidak sedikit pun tidak pernah membiarkan kita. Tidak. Ya, pegang janji Tuhan bahwa dia menyertai kita. Kita baca lagi di dalam Mazmur pasal 98. Mazmur 98 ayat ke-1. Mazmur 98 ayat 1. Kita sama-sama baca. 1, 2, 3. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya lah oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Nah, amin Bapak Ibu.
Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Tuhan itu melakukan perbuatan itu ajaib. Keselamatan itu satu perbuatan ajaib diberikan kepada kita. Jadi kalau kita nggak tahu itu Bapak Ibu, kita belum mengenal Tuhan. Ajaib bener Tuhan itu, luar biasa, sungguh ajaib. Keselamatan itu diberikan kepada kita, itu suatu keajaiban Tuhan. Kalau nggak ajaib, kita nggak ada pada pagi hari ini. Kalau nggak ajaib, kita nggak kenal Tuhan. Satu keajaiban, ya. Orang-orang keliling kita, mereka mau menuju kepada kebinasan. Mereka akan menerima suatu penghukuman. Mereka akan dibinasakan. Tapi siapa saya sih? Ajaib Tuhan itu ya. Siapa sih saya ini? Kok begitu luar biasa Tuhan mengasihi saya? Itu kan suatu keajaiban. Dia Tuhan, Dia Allah. Dia pencipta langit dan bumi. Dia segala-galanya di dunia ini. Tapi Dia kenapa memilih saya? Nah, kan ajaib bukan? Bukan sekedar kita ini, sudah kamu jadi Kristen, bukan Kristen, jadi Kristen, jadi Kristen. Bukan begitu. Dengan keajaiban Tuhan dipilih. Oh, ini Marbaung. Oh, ini Simanjuntak. Dipilih Tuhan. Ajaib bukan? Dipilih. Oh, ini Bambang. Dipilih. Kan ajaib, bukan sekedar selamat, sudah. Enggak demikian. Rupanya kalau kita renungkan, oh dia ajaib, dia luar biasa. Aku bangga punya Tuhan seperti Yesus. Aku bangga punya Tuhan seperti Engkau Tuhan. Yang begitu ajaib terjadi dalam kehidupanku. Oleh sebab itu dikatakan, muliakan Tuhan dengan nyanyian baru. Dikatakan, nyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan. Berarti yang dikehendaki oleh Allah, kita yang sudah diselamatkan, kita tuh memuji-muji Tuhan, mengagungkan Dia, menyembah Dia, memuliakan Dia. Jangan berhenti untuk memuji Tuhan. Ya, jangan nyanyian-nyanyian dunia. Dulu ada hamba Tuhan, seorang duda nyanyi gini. Nyuci sendiri, masak sendiri, makan sendiri. Nah, itu karena dia duda, ya kan? Nah, kita harus nyanyikan nyanyian untuk memuliakan nama Tuhan. Jangan nyanyi dangdut, nyanyi jaipong, nyanyi lagu-lagu rock. Stop Bapak Ibu, stop. Kita orang yang sudah diselamatkan harus memuji Tuhan dengan nyanyian baru, dengan mempermuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan. Hei jiwaku, pujilah Dia, agungkan Dia. Bermasmurlah bagi Tuhan. Kenapa? Kita sudah menjadi miliknya Tuhan, bukan miliknya dunia, bukan. Miliknya Allah. Keselamatan sudah diberikan. Amin Bapak Ibu. Kalau yang masih suka nyanyi-nyanyi dunia, buang itu lagu-lagu. Buang. Sudah, aku gak mau nyanyi lagi itu. Aku mau menyanyi nyanyian untuk Tuhan. Maka kita akan merasakan kasih Tuhan itu besar. Kita akan merasakan Tuhan itu ada dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita anak Tuhan, nyanyian-nyanyian yang dunia, gak akan sampai, gak akan jumpa rohmu dengan Tuhan. Sebab Dia kudus, Dia Allah yang benar, Dia Allah yang senang dipuji. Tapi kalau jiwa kita gak memuji Tuhan, gak jumpa kita dengan Tuhan. Kenapa ya? Kamu kok gak memuji aku? Kenapa ya? Sebab itu Tuhan memberikan teguran pagi hari ini. Jangan menyanyikan lagu-lagu dunia lagi, tapi nyanyikan lagu yang baru bagi Tuhan. Sebab apa? Dengan tangannya yang perkasa, dengan kekuatan daripada Tuhan, dikatakan yang ajaib menyelamatkan kita. Diangkat dari dosa. Kalau kita mengangkat orang yang badannya besar, kita berat bukan? Seperti diperlukan tangan yang kuasa seperti Tuhan. Karena dosa itu membuat manusia itu seolah tertindih, tertekan, sehingga berat. Tetapi tangan yang kuasa, tangan yang ajaib, tangan yang kudus itu mengangkat kita. Ya, lepas dari segala kutuk, lepas dari dosa, lepas dari segala penderitaan, lepas dari teror, lepas dari ancaman, lepas dari segala hal yang membuat kita ini susah. Dilepaskan
diangkat menjadi anaknya. Ini harus kita mengerti Bapak Ibu ya. Jadi pagi hari ini firman Tuhan membuat kita supaya kita makin mengenal, makin mencintai Tuhan. Amin Bapak Ibu. Puji Tuhan. Mari bangkit berdiri. Saya ajak nyanyi satu pujian. Yesus padamu ku berseru. Haleluya. Dia ada di tengah-tengah kita. Dia mau mengikhtiarkan kita setiap masalah pergumulan kita, dia ingin membuat jalan keluar. Dia mengikhtiarkan kita apa yang menjadi persoalan kita supaya kita ada kemenangan. Camkan baik-baik. Kau Tuhan